buat kasih-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau anugerah yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Dengan segenap hati pagi ini kami mau menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan satu-satunya di hidup kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Haleluya. Segenap jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita, kita mau sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak akan pernah ada yang lain di dalam hati kami selain Engkau saja satu-satunya menjadi penguasa di dalam hidup kami, Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami, darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
perbuatan-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Darah-Mu telah menyucikan hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami kuat. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Dan sekarang kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kalau tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, kami akan binasa. Tetapi syukur bagi kasih Tuhan yang telah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau layak terima segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom. 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 Selamat pagi semuanya. Haleluya. Saya percaya kabar saudara adalah kabar yang luar biasa. Amin. Amin. Siap menari buat Tuhan Allah kita? Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Haleluya. beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, meskipun musuh di depan kita, halangan melintangi kita, jangan takut, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, buat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita, amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku
sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan yang memberi kemenangan demi kemenangan buat setiap kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, siapakah kami ini? Sungguh Kaulah Tuhan segalanya bagi kami. Engkau memilih kami. Engkau tidak memandang masa lalu kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengenalku lebih Dari siapapun, Engkau tahu
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau beri kesempatan kami untuk beribadah kembali, untuk menyembah dan memuji-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar dan menyerap kebenaran firman-Mu untuk makanan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua berkata, amin, amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom, boleh lambaikan tangan. Boleh kita kasih senyum untuk keluarga kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita di tanggal 22 Agustus, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengundang kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita, siapkan roh kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari angkat Alkitab kita nyatakan kesiapan kita dengan kita ucapkan bersama-sama. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu dalam ibadah raya meskipun masih secara online. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, janganlah semangatmu kendor. Kita tahu pandemi belum berakhir, kita tahu PPKM juga masih diterapkan. Ya kita hari-hari ini masih dalam masa-masa pandemi, tetapi semangat kita jangan sampai kendor. Mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan membaca firman Tuhan ini. Mari di rumah masing-masing kita membaca 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan ini sudah kerap kali kita dengar. Ayat ini sudah kerap kali dibawakan hamba-hamba Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya engkau loyo. Janganlah engkau patah semangat. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, pujian juga sering kita naikkan bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tetapi seringkali hal-hal yang terjadi di sekitar kita membuat semangat kita menjadi kendor. Seringkali masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita membuat iman kita menjadi lemah. Ya jemaat terkasih, hal-hal apa yang kadang membuat iman kita kendor? Hal-hal apa yang membuat semangat kita menjadi kendor? Ya kita belajar bersama-sama, jelas pandemi yang belum berakhir. Kita belum tahu kapan ya pandemi ini akan berakhir, kapan virus ini akan pergi, kapan. Kita selalu menunggu. Kita berdoa tetapi kenyataan yang kita hadapi setiap hari masih banyak korban berjatuhan. Ya, kadang itu membuat semangat menjadi kendor. Ya, kematian orang-orang terdekat. Kalau setahun lalu kita masih mendengar ya teman kita mati karena virus, ya. Temannya kita punya tetangga, nah tetangganya punya tetangga itu meninggal karena virus. Tetapi hari-hari ini di ring 1, di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, mungkin di antara kita juga ada suami, istri, anak atau keluarga kita yang juga menjadi korban. Itu membuat semangat kita juga bisa menjadi kendor. Kenapa Tuhan? Ya, gagal dalam pekerjaan.
Tidak ada orang yang jalannya selalu sukses. Tidak ada orang yang jalannya mulus terus. Kadangkala kegagalan juga mewarnai kehidupan kita. Dan itu membuat semangat seseorang bisa menjadi kendor. Saudara, doa-doa kita menaikkan doa, terus berdoa, dengan iman kita berdoa, ya dengan puasa, tetapi jawaban Tuhan juga belum kunjung datang. Dan ini membuat semangat kita juga bisa kendor. Ya, masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya, pertengkaran suami istri. Ya, masalah ekonomi. Ya, membuat suami istri bertengkar, membuat keluarga menjadi gaduh. Rupanya kok ada yang senyum-senyum tuh di samping Bapak Ibu. Ya, jangan-jangan saat Anda mendengar firman Tuhan ini sedang ada problem dengan suami istri. Jangan-jangan saat kita mendengar firman Tuhan ini sedang ada pertengkaran dalam keluarga. Segera bereskan dan jangan menjadikan hal itu menjadi mengendorkan semangat kita. Ya, ada masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain. Yang satu belum selesai, datang lagi problem yang lain. Hal itu kadang-kadang membuat semangat kita menjadi kendor. Ya. Nah, pagi ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya semangat kita tidak kendor. Iya, bagaimana supaya semangat kita tidak kendor? Tadi firman Tuhan katakan ya, biarlah rohmu terus menyala-nyala, biarlah engkau terus bergairah, engkau terus bersemangat dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, pagi ini mari sediakan hati kita untuk kita bisa masuk dalam firman Tuhan, tangkap firman Tuhan di hari ini untuk menaikkan semangat kita supaya roh kita terus menyala-nyala. Nah, pagi ini belajar bagaimana supaya semangat kita tidak kendor. Yang pertama, dari Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan supaya semangat kita tidak kendor. Yang pertama harus kita ingat, harus terus bersukacita dalam pengharapan. Jemaat terkasih, yang namanya pengharapan itu sesuatu yang belum datang. Yang namanya pengharapan sesuatu yang kita nanti-nantikan. Yang namanya pengharapan itu sesuatu yang kita doakan, yang kita tunggu-tunggu. Bisakah kita tetap bersukacita meskipun kita belum mendapat yang kita tunggu? Bisakah kita terus bersukacita meskipun yang kita harapkan juga belum kunjung datang? Mungkin bukan hanya masalah penyakit, saudara, tapi mungkin pergumulan pekerjaan mungkin. Ya, kita menjadi korban PHK karena pandemi. Ya, mungkin kita sudah terlalu lama menunggu jawaban dari doa untuk minta pekerjaan. Mungkin di antara kita juga menunggu jodoh. Sudah terlalu lama nih Tuhan, kapan jodohku datang? Bisakah kita tetap bersukacita waktu kita menunggu? Iya, waktu kita mengharapkan sesuatu, bisakah kita terus bersukacita? Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan apa? Bersukacitalah. Iya, sukacita. Tuhan mau supaya kita terus bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Ya, kalau orang dunia ini mudah bergembira. Kita juga gampang bergembira kalau tanggal muda misalnya, uang di depositnya banyak, ya tabungannya mencukupi, ya, aduh bergembira karena apa? Karena ada sesuatu yang di luar. Tetapi yang namanya sukacita, itu beda dengan bahagia, beda dengan bergembira. Karena apa? Bersukacita itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar dari diri kita.
Kita mengekspresikan iman, meskipun ada masalah, ada tantangan, ada problem, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Karena sukacita itu keluar dari dalam diri kita. Coba lihat kanan kiri kita. Iya, lihat wajah-wajah suami, istri, anak-anak kita. Atau mungkin ada tetangga kita yang ikut beribadah bersama-sama. Coba lihat, apakah wajahnya bersuka cita? Jemaat yang terkasih, Paulus katakan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Karena orang yang bersukacita dalam pengharapan itu akan mendapat kekuatan baru. Apa maksudnya? Yesaya 40 mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengharap kepada Tuhan, orang yang terus menggantungkan pengharapannya dalam sukacita kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Iya, percayalah, kalau kita punya masalah, punya problem, ya, tapi kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa menanti-nantikan Tuhan, dan kita bisa bersukacita dalam mengharap pertolongan Tuhan itu, justru kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Oleh karena itu yang pertama ini kita belajar, supaya semangat kita tidak kendor, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah waktu kita menanti jawaban-jawaban dari Tuhan. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama yang kedua, bagaimana supaya semangat kita tidak kendor. Iya. Bagaimana supaya semangat kita tidak kendor? Kita kembali dalam Roma 12 tadi, ayat yang ke-12. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Saya garis bawahi di sana, sabar dalam kesesakan. Supaya semangat kita tidak kendor, supaya roh kita terus bisa bernyala-nyala. Yang kedua, kita harus sabar dalam kesesakan. Iya, sabar. Aduh Pak, bagaimana bisa sabar lebih panjang lagi Pak? Ini sudah panjang loh Pak penderitaannya, setahun lebih Pak. Ya, bengkelku sudah tutup Pak setahun lebih. Tokoku sepi Pak setahun lebih, bagaimana bisa sabar Pak dalam kesesakan ini? Iya, aku sudah di PHK loh Pak, ini karena corona, bagaimana bisa sabar? Jangan sampai masalah-masalah membuat iman kita kendor dan semangat kita menjadi lemah. Saudara. Kita harus terus bersemangat, bagaimana caranya kita sabar, terus sabar dalam kesesakan. Iya, kita harus sabar dan tetap percaya kalau Tuhan Yesus Kristus itu baik. Amin. Mari katakan dengan saya, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita bisa terus sabar walaupun ada tekanan-tekanan, himpitan-himpitan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada satu pujian yang indah, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Wow, saudara. Apapun yang terjadi, mari tetap percaya dan sabar. Serta kita percaya Yesus itu baik bagi kita. Ya, jemaat yang terkasih, dalam segala hal mari kita tetap sabar, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan sanggup menolong kita. Katakan amin. Kita sabar. Pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Bapak bisa berkata demikian, ya
Karena kami mengalami banyak hal dan Tuhan Tuhan menolong. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Seringkali secara puitis orang berkata, dia tidak terlalu cepat dan dia juga tidak terlalu lambat. Tapi itu kadang-kadang sulit untuk kita terima, saudara. Tetapi bagi kita, mari dengan iman kita katakan pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Walaupun kita dalam kesesakan, percaya Tuhan menolong kita. Tuhan akan menolong kita, saudara. Nabi Habakuk memberikan satu gambaran, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku. Apa artinya, saudara? Ini kesesakan. Panennya gagal, ya pekerjaannya turun, ya mungkin toko kita harus tutup di masa-masa ini. Jangan kehilangan semangat kita, jangan kehilangan sukacita. Karena apa? Tuhan sanggup menolong kita. Ya, kalau kita tetap sabar dalam kesesakan, Tuhan akan mendatangkan pertolongan pada waktunya. Di era tahun 1820-an, seorang gadis, ya, Fanny Crosby, tidak akan pernah mengerti apa yang akan terjadi dalam hidupnya di dewasanya. Ya, Fanny Crosby kecil ini mengalami sakit di matanya, dibawa ke dokter dan karena operasinya gagal, akhirnya Fanny Crosby ini harus menderita kebutaan seumur hidupnya. Ini masalah bagi seorang gadis. Iya, ini masalah bagi seorang gadis. Fanny Crosby mengalami satu kebutaan permanen. Belum selesai masalahnya. Di usia 23 tahun, dia harus kehilangan papahnya. Papahnya meninggal. Iya. Lalu apa yang terjadi? Fanny Crosby dititipkan kepada saudaranya. Ya, ibunya harus bekerja untuk membiayai hidup Fanny Crosby ini. Dia dititipkan saudaranya. Tuhan pakai saudara Fanny Crosby ini. Dia menjadi mata bagi Fanny Crosby ini. Dia bacakan firman Tuhan, dia ajari ini, dia ajari itu, dia ajari ini, dia bacakan buku-buku, ya, dia ajari ini, sampai akhirnya ditemukanlah Fanny Crosby ini. Dia bisa menggubah lagu. Dan di hidupnya, Fanny Crosby ini bisa menggubah, ya, hampir ribuan lagu digubahnya dan jadi berkat, saudara. Lagu-lagunya, himne-himnenya masih dikenang sampai sekarang. Iya, masih dinyanyikan sepanjang masa. Sekalian, secara manusia dia sudah tidak punya harapan lagi. Hidupnya penuh dengan kesesakan, tapi dia tidak menyerah. Fanny Crosby ini, dia mendapatkan perjumpaannya dengan Tuhan dan dia dipakai Tuhan menjadi alat kelebaran pekerjaannya melalui menggubah lagu rohani. Dalam kesesakan dia sabar dan mengerti maksud Tuhan. Jemaat terkasih, bagaimana dengan kita? Ya, apakah masalah-masalah Anda hari-hari ini begitu menghimpit Anda sampai Anda merasa tidak kuat lagi? Apakah kita sudah merasa, aduh aku sudah di ambang batas nih, aku sudah tidak kuat lagi, kesesakan sudah terlalu menghimpitku? Jemaat terkasih, saya kesini membawa gelas dan hal yang tidak asing di rumah kita pasti ada. Iya,
kita kenal ini teh celup. Kita semua pasti mengerti. Nah, saya tidak sedang endorse produk teh, tetapi saya akan mengajak kita untuk kita mengerti. Ada sesuatu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kita harus sabar dalam kesesakan. Ya, cuma terkasih teh yang kita bikin tiap hari ini, kita tidak usah memilihnya. Kita sudah mendapat porsi seperti ini. Nah, saya akan bertanya, kalau teh ini saya masukkan ke gelas, lalu saya tuang air mendidih, kira-kira kertas yang membungkus teh ini rusak atau tidak? Nah, Bapak Ibu di rumah bisa langsung senggol-senggol, ya jelas tidak toh, jelas tidak toh. Loh, belum tentu, saudara. Ya, ini tipis, sangat tipis. Mungkin yang di rumah Bapak Ibu itu tehnya tebel, tapi ini sangat tipis. Ini akan coba saya tuang air yang mendidih, ya saya pastikan airnya sudah mendidih, saudara. Ya, sudah mendidih. Saya akan angkat air ini, saya akan tuangkan dalam gelas ini. Nah, ini membuktikan mendidih ini sudah langsung jadi teh. Lalu kita seperti biasanya kita angkat-angkat teh kita, ya. Nah, saya tadi sempat ragu, mungkin kertasnya akan sobek, mungkin akan koyak, tetapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Pertanyaannya bagi kita, mengapa teh ini tidak koyak? Mengapa kertas setipis ini tidak koyak waktu kita kasih air yang mendidih, ya air yang sangat panas? Apa sebabnya? Mari kita di rumah bisa menjawab kepada saudara di sekeliling kita, suami, istri, atau anak, apa sebabnya? Ya, ada yang menjawab, wah itu pasti tebel tehnya Pak Philip, makanya enggak koyak, ada yang begitu. Oh, itu sudah dari sononya Pak, teh ya pasti tidak rusak. Saudara sekalian, apa yang menyebabkan bungkus teh ini tidak koyak meskipun airnya mendidih? Apa yang menyebabkannya? Satu hal yang pasti, kenapa teh itu tidak koyak? Karena apa? Sudah dirancang oleh penciptanya. Iya, sang penemu teh celup sudah merancang sedemikian rupa supaya teh ini kalau disiram air panas tidak koyak. Demikian pula dalam kehidupan kita. Iya, demikian pula dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami panasnya hidup, tekanan hidup, kita pasti kuat menanggungnya. Karena apa? Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan. Sehingga kita dapat menanggungnya. Katakan amin. Yes. Meskipun kita ada dalam kesesakan, percayalah, Tuhan yang mendesain hidup kita, Tuhan yang menciptakan kita, dan yang sekarang Roh Allah itu ada dalam hidup kita, akan membuat kita kuat menanggungnya. Katakan amin, saudara. Amin. Sabar dalam kesesakan. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar bersama-sama. Bagaimana? Supaya semangat kita tidak kendor. Iya, yang pertama kita harus bersuka cita dalam pengharapan. Yang kedua kita harus sabar dalam kesesakan. Yang ketiga kita harus bertekun dalam doa.
Kita harus bertekun dalam doa. Sudah berapa lama kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita? Sudah berapa lama kita menantikan jawaban doa dari Tuhan dan jawaban itu juga belum kunjung datang? Akankah kita sudah mau beranjak Tuhan? Sudah Tuhan, sampai di sini saja begitu, saudara? Tuhan mau kita selangkah lagi, tekun selangkah lagi, tekun selangkah lagi, tekun selangkah lagi, tekun tidak berujung. Sampai kita mengalami mujizat Tuhan. Tuhan mau kita terus bertekun dalam doa-doa kita. Hari-hari ini kita tidak ada doa malam di gereja. Tidak ada pertemuan-pertemuan doa di gereja. Apakah kita di rumah masing-masing kita juga terus bertekun dalam doa? Apakah di masa-masa kita harus beribadah di rumah kita juga terus bertekun? Mari saudara, jangan sampai masalah membuat kita undur dari Tuhan. Justru karena kita punya masalah, kita ada himpitan kesesakan, mari semakin tekun, semakin tekun, semakin tekun, dan tambah tekun. Filipi 4 ayat 6, Paulus menasihati kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah apa saudara, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bertekun dalam doa dan terus bersyukur. Ya, kalau kita sudah berdoa setahun belum jawab, ya bersyukur. Berdoa 2 tahun belum jawab, ya terus bersyukur. Nyatakan permohonan doa dengan ucapan syukur kita. Percayalah, seperti dikatakan kitab Yakobus, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin, saudara. Ya, adakah kita punya iman waktu kita berdoa? Adakah kita punya kepercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong kita waktu kita berdoa? Dan jangan berhenti, saudara. Kita memerlukan ketekunan untuk kita mencapai apa yang Tuhan nyatakan pada kita. Diperlukan ketekunan untuk kita bisa mendapat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengajak kita, janganlah semangatmu kendor, saudara. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang menimpa hidupmu, janganlah semangatmu kendor. Bagaimana caranya? Mari terus bersuka cita dalam pengharapan. Kita sabar dalam kesesakan dan terus bertekun dalam doa. Jemaat terkasih, Tuhan memanggil kita menjadi jemaatnya. Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya. Karena apa? Tuhan akan memperlengkapi kita. Karena Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar di depan sana. Jangan sampai kita kendor semangat kita. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Mari naikkan iman kita di hari-hari ini. Janganlah semangat kita kendor. Dan bila kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Engkau telah memperingatkan kepada kami ya Bapa, untuk iman kami tidak lelah, iman kami tidak loyo, tapi semangat iman kami terus harus bernyala-nyala dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami mau bersuka cita terus dalam pengharapan kami. Kami mau sabar waktu kami mengalami kesesakan, dan kami mau terus bertekun dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus, biar Engkau yang mengerjakan firman-Mu kepada jemaat-jemaat masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Kami mau mempersembahkan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan mari Engkau Tuhan yang menyucikan dan menguduskan setiap persembahan kami ini, sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami, dan Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, di masa pandemi ini kita harus saling menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus terbiasa dengan protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan memakai double masker, yaitu masker medis dan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat. Nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah dan baca Alkitab. Dekat melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih, dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut komsel dan doa Kamis. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, doa multiplikasi hari Kamis pukul 19, ikuti dari rumah masing-masing. Para PKS harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. WL Graciela, Firman Tuhan Bapak Hervi. Yang kelima, Jumat komsel, S3-nya multiplikasi. Yang keenam, persembahan khusus masih untuk recording, dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918. Yang ketujuh, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak melalui Zoom.
Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk mengikuti ibadah anak. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa menutup ibadah kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Amin.